Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga. Bab 284, Mayat Wanita Erotis. Mayat perempuan tanpa cacat ada di sana, telanjang dan setengah terkubur di pasir. Namun, ini tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya yang menawan dan yang menjulang tinggi di atas perutnya yang rata dan pinggang yang seperti ular. Matanya yang melengkung tertutup rapat di balik bulu matanya yang jelas. Bibir mayat wanita harus pucat, tetapi bibirnya sangat lembab dan berkilau. Feng Feiyun telah menjadi orang jahat bahkan selama masa kecilnya. Dia telah bermain dengan banyak wanita, tetapi dia tidak pernah tertarik pada mayat wanita. Dengan demikian, mayat ini tidak menghasut keinginan apapun darinya meskipun itu sangat indah. Atau begitulah pikirnya. Dia masih mempertahankan pandangan ini dan menganggap dirinya sebagai orang yang memiliki selera yang tidak akan pernah membungkuk di hadapan mayat. Namun, dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Darahnya mendidih dengan api jahat di bawah perutnya. Sesuatu yang seharusnya hibernasi menjadi sulit. Dosa terbesar laki-laki adalah tidak menolak tanggung jawab mereka untuk seorang wanita yang telah tidur dengannya. Itu adalah tidur dengan seorang wanita yang seharusnya tidak ditidurinya. Petik 2. Feng Feiyun secara alami adalah pria yang masuk akal. Bagaimanapun, ia memiliki 40 niat surgawi. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada mayat wanita ini, tidak hanya itu akan hambar, itu juga akan sangat bunuh diri. Feng Feiyun menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Dia menekan keinginannya sebelum dengan hati-hati menggali keluar dari pasir. Dia anehnya dingin, bahkan lebih daripada salju di luar. Jari-jarinya menyentuh pahanya yang memikat. Mereka sangat halus dan elastis dan dia bahkan merasakan sengatan listrik kecil. Dia ingin menggosok kakinya hanya untuk melihat betapa lenturnya mereka, tetapi pada akhirnya dia berhasil bertahan. Lagi pula, bahkan kaki yang paling kenyal pun tidak cocok untuk dia secara alami memilikinya, beberapa tegas dan penuh dengan naungan seperti daging babi menyusui, sementara yang lain kecil dan lucu seperti buah persik kecil. Ada juga beberapa yang sangat besar di mana tangannya bahkan tidak bisa menutupi mereka sepenuhnya. Tipe ini agak terlalu bermasalah dan tidak diinginkan seperti dua lainnya. Dia tidak sengaja menyentuhnya karena dia merasa menyentuh mayat adalah hal yang sangat cabul dan hambar untuk dilakukan. Karena itu, dia hanya menatap mereka dengan intens dan serius. Napasnya terhenti juga. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di mayat ini setelah dia mengeluarkannya dari pasir. Sosok rampingnya pasti satu. Tingginya 8 meter, hampir sama dengan dia. Seorang wanita yang lebih tinggi memiliki aura yang lebih dan lebih baik seperti seorang ratu. Apakah dia wanita jahat atau tubuh yang sebenarnya? Feng Feiyun mengenakan jubah Taoisme putih padanya. Karena tinggi mereka serupa, itu cocok di luar menjadi sedikit longgar. Dia terlalu ramping. Tentu saja, ada beberapa tempat yang tidak alami juga. Misalnya, dadanya yang termasuk kategori pertama yang tercantum di atas, tegas dan penuh. Ini membuat bagian depan gaun itu sedikit naik. Jika dia sedikit membungkuk, semuanya akan terlihat. Tentu saja, Feng Feiyun tidak punya bra. Tidak ada jalan lain. Batu keruangannya tidak memiliki bra karena dia tidak memiliki jimat sesat itu. Sosh. Dia mengikat sabuk di pinggangnya, segera mengungkapkan semua lekuknya. Dia tampak seperti murid dari pagoda sekarang, tipe kakak senior yang dan cantik. Tidak masalah apakah dia wanita jahat atau Xiao Nuolan sejak dia mati, bahkan tidak ada seutas pun kehidupan yang tersisa. Saya kira saya harus menguburnya. Feng Feiyun merasa bahwa dia tidak mengecewakannya. Paling tidak, dia tidak membiarkannya telanjang atau mencoba menjual tubuhnya. Bahkan, dia yakin bahwa dia bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Tubuh seorang ahli di luar tingkat raksasa dalam permintaan tinggi untuk pengontrol mayat dan tuan harta karun jahat. Mereka akan membelinya bahkan jika itu berarti kebangkrutan. Dia meletakkan lengannya di lehernya sementara dia memegang pinggang lembutnya dan mengangkatnya. Kaki-kaki ini, sangat lentur. Sayang sekali, bahwa ini hanya mayat, alangkah baiknya jika dia masih hidup. Tunggu, lebih baik baginya untuk tetap mati. Feng Feiyun membawanya keluar dari altar. Di luar masih turun salju seperti sebelumnya. Malam itu gelap seperti tinta dengan suasana suram. Kepingan salju mendarat di kepala Feng Feiyun serta rambut panjang mayat itu. Aku tidak peduli jika kamu adalah tubuh sejati Xiao Nuolan atau wanita jahat,
tidak peduli seberapa cantik dan tak terkalahkannya kamu, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Ini adalah kehendak surga dan nasib manusia. Beruntung bagi Anda, saya pria yang baik. Jika ini orang lain, hehe, Anda akan selesai. Mereka pasti akan lalu mencambukmu, lalu dan mencambuk lagi. Feng Feiyun berbicara pada dirinya sendiri sambil menggali lubang besar. Namun, ketika dia berbalik, mayat itu tidak lagi di sebelahnya. Masih ada jejaknya tergeletak di sana beberapa saat yang lalu, tetapi tidak ada jejak kaki yang terlihat. Apa? Apa kau bercanda? Angin dingin bertiup. Feng Feiyun bergidik dan merasakan sengatan di tengkuknya seolah-olah ada hantu jahat yang berdiri di belakang dan menatapnya. Dia berbalik segera dan menemukan dia berdiri di sana, setengah meter darinya. Dia bisa melihat kepingan salju di bulu matanya dan sosoknya sendiri di pupilnya. Hehe, kamu berdiri. Selamat. Feng Feiyun memiliki butiran keringat mengalir di dahinya. Dia memiliki senyum yang dipaksakan lebih buruk daripada jika dia menangis. Aku hanya bercanda sebelumnya, hanya berbicara pada diriku sendiri, sungguh. Jangan menatapku seperti itu, aku orang yang jujur. Dengar, aku membantumu berpakaian dan bahkan menggali lubang ini. Lubang ini tentu saja tidak untuk menguburmu, well, bukan aku juga. Mayat itu menatapnya dengan intens, membuatnya merasa takut, kakinya sedikit gemetar. Boom! Dia jatuh ke depan langsung ke dadanya. Tubuh lembutnya lebih lemah dari sebelumnya, bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun. Dia bernapas dengan lemah, tanda bahwa dia telah hidup kembali. Feng Feiyun mencengkeram pedang batu dan tidak berani memeluknya. Dia membiarkannya bersandar di dadanya sebelum tergelincir ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Hidupnya telah berakhir sepenuhnya. Dia kemudian menyentuh pergelangan tangannya dan merasakan kehangatan. Ada panas, bahkan jika itu sangat redup, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Feng Feiyun bergumam pada dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah dia wanita jahat atau Xiao Nuolan? Petik 2. Jika ini adalah wanita jahat, maka pembunuhan pasti sudah menjadi bagian dari sifatnya. Yang terbaik adalah membunuhnya sekarang saat dia tidak sadar. Namun, itu adalah kasus yang berbeda jika ini adalah Xiao Nuolan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli tingkat atas yang berutang budi padanya. Membunuhnya akan sangat sia-sia. Jika dia menyelamatkannya dan membuatnya berutang budi padanya, maka bahkan jika dia tidak membalasnya dengan tubuhnya, dia bisa memintanya untuk membunuh Giant jika dia memprovokasi satu di masa depan. Ini membuatnya sakit kepala, siapakah dia? Biarkan langit yang memutuskan. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Dia mengangkat pedang batu dan menyatakan, satu pukulan. Jika Anda tidak mati, berarti hidup Anda tidak akan berakhir di sini, jadi Anda adalah Xiao Nuolan. Jika itu membunuhmu, maka nasibmu sudah berakhir karena langit tidak mau membantumu. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun, salahkan surga. Dia yang ingin kau mati, aku tidak bisa melindungimu. Petik 2. Feng Feiyun menyalurkan semua kekuatannya ke selas pertama Raja Naga dan memotong lehernya yang adil. Boom! Pedang itu memantul keluar dan menjepit dirinya ke salju 100 meter di belakang Feng Feiyun. Gagangnya masih bergetar dan mengeluarkan suara berisik dengan percikan salju di mana-mana. Tangan Feng Feiyun mati rasa, dia harus mundur 7 langkah bahkan untuk pijakannya. Serangan balasan hampir mematahkan tulangnya. Sebaliknya, leher wanita itu bahkan tidak memiliki sedikit darah. Tubuhnya kuat sampai tingkat ini, neneknya pasti beruang atau semacamnya, baik. Sepertinya hidupmu tidak dimaksudkan untuk mengakhiri hari ini. Feng Feiyun pergi untuk mengambil pedangnya. Dia ingin turun gunung, tetapi dia masih kembali dan menjemputnya sebelum turun. Jika Anda ingin membunuh seseorang, maka bunuh sampai Anda server root. Jika Anda ingin menyelamatkan seseorang, selamatkan mereka sampai akhir. Karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkannya, dia tentu saja tidak akan membiarkannya tinggal di sini sendirian. Jika dia benar-benar Xiao Nuolan, maka ini akan menjadi peluang besar untuk menciptakan hubungan. Bahkan jika dia memiliki wajah yang tebal, dia masih tidak akan menggigit tangan yang membantunya karena kredo pembudidaya yang mencari Dao. Seseorang harus membalas budi. Mayat masih di mana-mana di Gunung Banda. Mayat yang rusak masih tumbuh di punggung bukit dengan kabut yang menumpuk di sekitarnya. Makam di tengah gunung itu masih terbuka,
tetapi tidak ada tanda-tanda mayat putih lapis baja. Itu harus melindungi pil valet di dalamnya. Gunung ini memiliki dua mayat transformasi ketiga yang menjaganya. Itu telah menjadi zona kematian, bahkan raksasa pengganggu bisa mati di tempat ini. Ribuan istana mayat di sekitar lokasi ini telah menghilang sepenuhnya. Siapa yang tahu siapa yang mengambil semuanya? Feng Feiyun menghindari mayat-mayat dan meninggalkan Gunung Banda. Aku ingin tahu apakah Little Demoness masih di sana. Senang rasanya tidak melihatnya lagi. Feng Feiyun merasa bahwa semua istana diambil olehnya. Dia ingin menghindarinya dan area berbahaya ini sama sekali. Sambil membawa mayat yang bisa jadi Xiao Nuolan atau wanita jahat, dia mengunjungi gua yang dia buka sebelumnya di dekat pinggiran gunung sebelum menuju ke utara. 1 bulan telah berlalu sejak pertempuran besar. Tuan-tuan yang tak terhitung jumlahnya dari generasi muda dan tua tertarik ke pinggiran Gunung Banda. Tidak mudah bagi Feng Feiyun untuk meninggalkan Gunung Banda. Bab 285, Aula keempat Kuil Shenluo. Suasana tegang merasuki area di luar Gunung Banda. Sebuah pertumpahan darah yang membayangi selalu ada. Orang bisa melihat gambar ki dari tanah yang menutupi seluruh area. Tidak bagus, ada banyak ahli di sini. Feng Feiyun berdiri di atas gunung kecil untuk melihat dengan baik. Dia bisa melihat spanduk bersembunyi di awan dengan beberapa gambar ki megah yang bercokol di langit. Ini sudah 30 mil jauhnya dari Gunung Banda, tetapi masih sulit untuk pergi. Para ahli telah membentuk blokade, siapapun yang ingin pergi akan dihentikan oleh mereka. Musim dingin ini sangat dingin. Feng Feiyun memandangi ikan yang berenang di bawah lapisan es di sungai. Dia memikirkan Murongta, atau lebih tepatnya, Ji Changyue. Ikan bakar miliknya adalah makanan terbaik yang pernah dicicipinya. Dia meletakkan wanita itu di punggungnya dan membiarkannya bersandar pada pohon payung setebal batu giling. Selanjutnya, dia berjalan menuju sungai kecil dan mengarahkan jarinya ke depan untuk menembus es. Dia meraih ke bawah dan menangkap 3 ikan merah kemudian menyalin metode memasak Ji Changyue. Dia memotong insang dan perut serta rahang sebelum menusuknya dengan cabang. Feng Feiyun berpikir, hal yang paling menyenangkan di dunia ini bukan rasa anggur dan pelukan seorang wanita di rumah sendiri. Itu adalah menemukan sukacita dalam bahaya dan memuaskan perut seseorang selama saat paling berbahaya. Petik 1. Pohon payung tertutup salju seperti payung besar. Di bawah api, ketiga ikan tusuk sate selesai memasak. Feng Feiyun mengerutkan kening dan mendesah, mengapa saya tidak bisa mendapatkan rasa yang sama? Tiba-tiba, batuk pelan datang dari belakangnya. Wanita yang bersandar di pohon itu sedikit membuka matanya. Meskipun dia terlihat sangat lemah dan duduk di sana tanpa bergerak di tempat yang sama, matanya sangat dalam dan dalam tanpa kotoran. Feng Feiyun melihat matanya dan mulai berdebar. Meskipun dia benar-benar tidak berbahaya sekarang, dia masih bisa menakuti banyak orang dari aura berbahaya yang datang dari tubuhnya. Itu sama seperti ketika orang melihat seekor ular boa besar. Mereka sadar bahwa itu tidak akan menyerang dan tidak beracun, tetapi masih cukup menakutkan karena sisik, taring, dan lidahnya, mereka secara tidak sadar akan mundur ketakutan. Feng Feiyun merasa bahwa wanita ini memiliki perasaan yang sama. Namun, itu hanya sekilas, dia dengan cepat kehilangan rasa takutnya. Lagi pula, pikirannya lebih kuat daripada orang-orang biasa. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita jahat? Berapa banyak kekuatan yang bisa dia gunakan saat ini? Tidak perlu takut padanya. Kamu naik. Feng Feiyun dengan tenang berjalan ke depan dan berjongkok sebelum menatap lurus ke matanya. Wanita itu mengabaikannya dan menutup matanya. Feng Feiyun bertanya lagi, apakah Anda tubuh sejati Xiao Nuolan? Napasnya lemah, datang dari hidungnya yang indah, yang montok juga bergelombang. Seseorang bisa samar-samar melihat belahan dada putih salju di balik jubahnya. Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu. Suaranya masih dingin, membuat Feng Feiyun berpikir bahwa dia terjebak di sebuah gua es. Boom! Feng Feiyun mengambil satu langkah mundur segera dan mengeluarkan pedang batu. Dia menyiapkannya seolah-olah musuh besar ada di hadapannya, kamu adalah wanita jahat. Dia bersandar di pohon dan tidak menjawab. Mungkin dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Swoosh! Feng Feiyun menyingkirkan pedang dan menghela nafas, membuatku takut sedikit di sana. Jika Anda adalah wanita jahat, saya tidak akan menemani Anda lagi. Tetap di sini dan tunggu kematian. Petik 2. Dia membawa pedang di pundaknya dan ingin pergi dengan sikap dingin. Namun,
dia hanya berhasil mengambil 7 langkah sebelum dia harus berhenti karena dia merasakan beberapa aura pembunuh yang kuat. Meskipun mereka sangat tersembunyi, mereka tidak bisa lepas dari rasa spiritual Feng Feiyun. Wanita jahat membuka matanya lagi hanya untuk beristirahat sekali lagi, tampaknya dia merasakannya juga. Feng Feiyun dengan dingin mengucapkan, alangkah liciknya, tunjukkan dirimu. Petik 2. Desir, rantai besi hijau perlahan keluar dari salju seperti pohon anggur yang tumbuh dari tanah. Panjang totalnya tidak diketahui setelah lebih dari 10 meter keluar. Sangat misterius. Feng Feiyun dengan sarkastis bergumam sebelum melepaskan gelombang yang berjalan puluhan meter. Sinar hitam pecah dari salju saat ini. Itu seseorang yang memakai baju besi hitam dan memegang rantai besi. Dia menyapu rantai dan menghancurkan gelombang pedang. Armor hitam menutupi seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Itu cukup berat dan lebih dari setengah kaki tebalnya. Itu membuatnya tampak sangat gemuk dan 2 kali ukuran orang biasa. Kabut hitam mengembun di armor dengan jiwa binatang buas mengambang di dalamnya. Boom! Feng Feiyun memotong besi lagi. Percikan melayang setelah sebagian rantai terputus. Keke, pejuang lapis baja tertawa, sepertinya ada seseorang yang mampu di antara sampah pagoda Wanxiang. Mengejutkan sekali. Petik 2. Suaranya sangat kisi-kisi, seperti logam menggesek dirinya sendiri. Boom! Dia sedikit tenggelam ke dalam salju karena baju besinya benar-benar terlalu berat. Lututnya terendam di salju, menyebabkan serpihan beterbangan di mana-mana. Dentang. Setelah kehilangan satu rantai, lusinan lainnya keluar dari dalam bajunya. Setiap rantai memiliki panjang lebih dari 20 meter. Mereka berayun di udara, menciptakan angin siulan. Itu seperti seekor cumi dengan puluhan tentakel. Orang-orang dari sekolah sesat, begitu. Roll out di sini. Feng Feiyun berdiri di sana dan melepaskan 3 tebasan naga. 3 bayangan lain dari salju terpaksa terbang keluar. Mereka jauh sehingga seseorang hanya bisa samar-samar melihat 3 sosok. Mereka semua bisa menahan serangan Feng Feiyun, jadi kultivasi mereka adalah di antara generasi muda. Pria lapis baja yang berat berdiri di sana dan berbicara, untuk dapat memotong rantai 9 dingin dengan 1 tebasan, tidak ada banyak murid tingkat Anda di pagoda Wanxiang. Armornya terbuat dari logam 9 dingin dan membuatnya tampak seperti gunung baja. Suara samar datang dari jauh, Hei Fengyan, ini lebih seperti kultivasi Anda telah mundur. Pandai besi hanya dao kecil, Anda membuang-buang waktu mengolahnya. Inilah sebabnya Anda kehilangan bocah pirang dari pagoda ini, merusak reputasi aula keempat kami. Petik 2. Pejuang lapis baja hitam dengan murung balas, siapa bilang aku kalah? Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya sebelumnya saat dia habis. Itu sebabnya rantai saya terputus olehnya. Itu adalah suara yang sangat kisi-kisi. Tuan kita mengatakan bahwa kekuatan pertempuranmu berada di peringkat kelima di aula keempat. Aku, Bai Ruxue, jangan membelinya sama sekali, haha. Suara wanita datang dari kejauhan dengan aura dingin namun menggoda. Usianya baru sekitar 17 atau 18 tahun. Feng Feiyun menatap angka-angka ini. Dia bisa melihat rambut peraknya melayang di salju saat dia mendekat. Hei Fengyan, Huang Daonan, Bai Ruxue, dan Hong Mofang semuanya adalah pakar luar biasa di antara generasi muda dari aliran sesat. Mereka berasal dari aula keempat dan dulunya kandidat untuk menjadi dewa keempat berikutnya. Namun, mereka kalah dalam persaingan sengit dengan tuan saat ini, pria berwajah putih berpakaian hitam, Sue Changqiao. Namun demikian, mereka masih di antara 10 besar dari aula keempat. Kuil Shenluo saat ini adalah sekolah sesat terkuat. Meskipun telah dibagi menjadi 10 aula dan tidak sekuat sebelumnya ketika bisa mengguncang dinasti Jin, setiap aula masih sangat tangguh saat ini. Setiap aula lebih dari 10 kali lebih kuat dari klan besar seperti Feng. Mereka memiliki banyak ahli dan dapat mendominasi seluruh wilayah. Semakin tinggi peringkat aula, semakin kuat mereka. Adapun aula keempat, jika mereka ingin memusnahkan klan Feng, mereka bisa membantai seluruh klan hanya dalam 1 malam. Keempatnya dikirim sebagai pengintai oleh Tuan keempat untuk memverifikasi situasi Gunung Banda. Namun, mereka bertemu Feng Feiyun di tengah jalan dan memperhatikan bahwa dia mengenakan seragam Wanxiang. Pada saat ini, seluruh dinasti tahu tentang kontes antara sekolah sesat terkuat dan tanah suci terkuat. Pemuda-pemudi top mereka sudah bertarung dan pagoda itu kehilangan 10 pertarungan berturut-turut,
kehilangan semua prestise. Bahkan kebanggaan mereka, jenius sejarah agung Si Yelai, telah kalah dari Lord keempat, Sue Changqiao. Itu adalah tamparan keras ke wajah mereka. Para murid dari Pagoda Wanxiang tidak bisa mengangkat kepala mereka sesudahnya. Sebagai keajaiban sesat, mereka secara alami tidak akan menutup mata setelah melihat seorang murid Wanxiang. Apalagi, pemuda ini sangat dekat dengan Gunung Banda. Bahkan jika mereka tidak mempermalukannya sekarang, mereka masih perlu membawanya kembali ke tuan mereka. Huang Daonan menyatakan, "Wow, lihatlah gadis cantik itu. Apakah yang tercantum di pagoda itu bukan Putri Luofu? Gadis ini menggulingkan kerajaan dan mie air liur, dia tidak bisa tidak kalah dengan sang putri. Keke, sepertinya hari ini adalah hari keberuntunganku, untuk menemukan gadis yang cantik. Lebih penting lagi, dia berasal dari pagoda. Malam ini akan menjadi salah satu ekstasi." Petik 2. Gadis seperti itu pasti terkenal di pagoda. Jika kita melakukannya dan mengirim pesan ke seluruh dunia tentang bagaimana para murid sesat telah meniduri wanita cantik dari pagoda, itu akan menyebabkan kehebohan. Haha, itu akan menambah penghinaan mereka, menyebabkan mereka kehilangan lebih banyak wajah. Huang Daonan mengenakan jubah Taois berwarna aprikot dan bergegas. Dia bermenatap wanita jahat sebelum menggosok telapak tangannya sambil perlahan-lahan berjalan mendekat. Dia benar-benar mengabaikan Feng Feiyun dan sangat ingin melakukan bisnisnya. Satu-satunya hal di matanya adalah keindahan yang menakjubkan mengenakan pakaian putih di bawah pohon. Bab 286, apa yang terjadi datang sekitar. Wanita jahat itu benar-benar terluka, tetapi bahkan dirinya yang terluka masih luar biasa. Ketika Huang Daonan melihat tatapannya, dia merasa seolah seluruh dunia telah runtuh. Jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Dia adalah seorang ahli muda dari Aula keempat. Pada usia 20, dia kejam dan licik, tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dia telah membunuh para jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jumlah wanita cantik yang telah tidur dengannya bahkan lebih mengesankan. Namun, tidak pernah ada seorang wanita yang menanamkan rasa takut yang begitu dalam padanya. Hanya tatapannya saja yang membuatnya benar-benar membeku. Dia tidak bisa mengangkat tangan atau mengangkat kepalanya. Salju itu dingin, tetapi jantungnya bahkan lebih dingin, seolah-olah akan memadat. Feng Feiyun berkata, beberapa wanita tidak tersentuh. Petik 2. Huang Daonan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan wanita jahat, tapi dia masih bisa berbicara, siapa dia? Feng Feiyun tertawa, kamu lebih dekat dengannya, jadi tanyakan padanya sendiri. Huang Daonan berseru, aku bertanya padamu. Kamu terlalu takut untuk bertanya padanya. Feng Feiyun mencibir. Siapa bilang aku takut? Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Daonan mendengus. Jubahnya membengkak seperti balon hingga lebih dari 7 kali ukuran tubuhnya. Jubah aprikot ini adalah harta yang mampu menyimpan barang. Boom! Mayat hitam pekat dikeluarkan dari jubahnya. Dia sebenarnya menyembunyikan mayat di pakaiannya. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia berpikir bahwa mayat bisa menakuti Feng Feiyun atau wanita jahat? Meskipun tubuh mayat ini telah dibakar hingga garing, wajahnya masih utuh, dan hal yang sama berlaku untuk kerah Daois putih yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang murid Wanxiang. Jubah Huang Daonan menyusut untuk kembali ke keadaan sebelumnya saat dia bertanya dengan ekspresi gelap, kenali dia. Ada juga kecemerlangan emas di telapak tangannya karena diagram Tai Chi. Meskipun hanya seukuran kotak korek api, itu bersinar terang seperti bintang emas. Dia menggunakan energi emas ini untuk membunuh murid Wanxiang ini. Feng Feiyun menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut mengangguk, ya, dia Dongfangmu. Petik 2. Daonan tersenyum puas, apakah dia kuat? Feiyun mengangguk lagi, tentu saja. Dia adalah pencapaian besar basis dewa dengan 99 meridian terbuka di atas budidaya energi benar Danau Naga klan Yin Gou ke tingkat kelima. Bahkan klan itu tidak memiliki banyak pemuda dengan bakat yang sama dengannya. Petik 2. Haha, sangat memalukan bahwa dia berasal dari pagoda dan mencoba mengganggu kesenangan saya, jadi dia harus mati meskipun dia seorang Yin Gou. Daonan tertawa. Tidak terlalu banyak orang yang berani membunuh keajaiban dari klan ini. Siapa yang bisa menahan amarah dari Dongfang Jingsui? Huang Daonan tentu saja tidak bisa. Bahkan jika tuan keempat dari kuil Shenluo ada di sana,
masih akan sulit baginya untuk menahan 3 langkah dari Jing Sui. Fei Yun berkata, sepertinya kamu orang yang berani. Petik 2. Daonan tertawa lebih leluasa ketika dia menjawab, apakah kamu tidak ingin tahu kesenangan apa yang aku alami sebelum dia menggangguku? Fei Yun menjawab, kamu akan memberitahuku. Petik 2. Ada banyak murid dari pagoda yang berlari ke Trinity, yang satu lebih cantik dari yang terakhir, dan kebetulan aku menangkap salah satu dari mereka. Keke. Daonan nyengir. Feng Fei Yun mengerutkan kening. Cahaya putih muncul di pedang batu, menandakan niat pembunuhannya. Daonan bertindak seolah-olah dia tidak melihat ini dan dengan jelas menggambarkan situasinya, dia baru berusia 16 tahun, seorang murid langsung dari seorang master dari Piltover. Wajahnya seperti terbuat dari air, terutama ketika dia menangis seperti domba kecil. Anda tidak bisa menahan diri dari keinginan untuk meraih dan menghancurkannya. Namun, saya berhasil bertahan karena saya memiliki cara yang lebih baik untuk bermain. Aku mengikatnya ke pohon besar dan perlahan melepaskan gaun putihnya. Dia menggeliat sambil menangis dan memohon, tapi itu tidak berguna. Dia hanya bisa menyaksikan ketika saya melepas pakaiannya, termasuk bra kuningnya dengan sulaman merah muda dan legging bulu rubah putih. Kulitnya benar-benar putih, bahkan lebih putih daripada kepingan salju yang jatuh dinya yang indah. Dia juga lembut, terutama lehernya yang ramping, rasanya hampir selembut tahu segar dari panci. Itu benar-benar membuatmu ingin menggigit, dan aku menggigitnya, Keke. Aku bisa merasakan manisnya lehernya bercampur dengan air matanya. Petik 2. Pemuda ini pendek dengan mulut seperti monyet. Jika seorang gadis benar-benar diikat ke pohon dan menjadi sasaran ditelanjangi olehnya di salju hanya untuk dicium di seluruh, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. 3 murid sesat lainnya tersenyum cabul seolah seorang murid dari pagoda adalah perbuatan yang menyenangkan. Semakin dia berteriak, meminta bantuan, semakin aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tetapi pada saat ini, Dongfangmu tiba, bukankah menurutmu itu akan sangat membuat frustasi? Nada bicara Daonan tiba-tiba berubah menjadi kesal. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali senyumnya, saya pernah mendengar tentang Dongfangmu sebelumnya. Dia keajaiban lain dari pagoda, cukup kuat, tetapi teknik pagoda itu terlalu lemah. Mereka telah jatuh terlalu jauh. Keajaiban yang disebut ini terlalu lemah dan langsung ditekan oleh aura emasku tepat di bawah pohon. Dia menatapku dengan amarah sementara aku meletakkan kakiku di punggungnya dan menggunakannya sebagai bantal. Tanganku meraih paha gadis itu, dan aku segera mulai. Selanjutnya terdengar suara, hahaha. Aku sedang memikirkan apa yang dipikirkan si ajaib ini ketika aku gadis itu. Saya yakin dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk dengan pisau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain bertindak sebagai batu loncatan saya. Keke, apa yang bisa saya lakukan? Saya sangat pendek sementara kakinya panjang, jadi saya harus menggunakannya seperti ini. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu cemburu bahwa aku harus meniduri seorang gadis cantik dari tanah suci? Mata Daonan menyipit karena tertawa terlalu keras. Dia menatap Feng Fei Yun dengan cara yang sama dia menatap Dongfangmu. Dia tampaknya mengatakan bahwa bahkan keajaiban dari pagoda diinjak olehnya, apa yang bisa dilakukan anak nakal kecil seperti Feng Fei Yun bahkan jika dia marah. Feng Fei Yun menjawab, apa yang terjadi sesudahnya? Apakah Anda membunuh junior kecil itu setelah memnya? Petik 2. Bagaimana mungkin aku tega melakukannya? Aku memusatkan pikirannya dan membuatnya memakan setengah pon afrodisiak sebelum membiarkannya tinggal bersama para murid perempuan lainnya dari pagoda sehingga aku bisa membawa mereka kembali ke aula keempat nanti. Ada banyak saudara yang menunggu di sana. Hehe, itu benar, bahkan orang bodoh ini Hei Fengyan berpikir bahwa dia terlihat sangat dan indah, benih yang sempurna untuk menjadi gadis budak, kan, Hei Fengyan? Petik 2. Ya, sangat menyenangkan. Harus melakukannya lagi begitu aku kembali. Tawa bejat datang dari baju besi hitam yang berat. Mereka menatap Feng Fei Yun, ingin melihat wajahnya yang terhina dan marah. Namun, mereka kecewa menemukan dia sangat tenang. Namun, aura pembunuh pada pedang batu semakin tebal. Feng Fei Yun menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya untuk mengatakan, sepertinya ini adalah langkah yang sudah direncanakan dari sekolah sesat Anda. Anda tidak hanya ingin menangkap murid perempuan pagoda, Anda juga ingin mempermalukan keajaiban kami.
Evaluasi ulang daftar pagoda telah memberi Anda kesempatan. Petik 2. Karena mereka adalah tanah suci nomor 1, sekolah sesat harus menginjak-injak pagoda untuk membuat semua orang di dunia berlutut di hadapan kita ketika kita ingin keluar. Daonan tertawa, berat, katakan padaku identitas kecantikan tertinggi ini atau kamu akan menderita nasib yang sama menyedihkan seperti Dongfangmu. Petik 2. Feng Feiyun tidak bisa menahan tawa, Anda ingin mengikatnya di pohon dan menginjak saya seperti bangku untuk membantu Anda. Tentu saja, Daonan mungkin takut dengan aura wanita jahat, tapi dia yakin bahwa jika dia mencoba, dia bisa menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menghentikan aura. Apa yang begitu menakutkan tentang seorang wanita yang sekarat? Kamu pikir aku Dongfangmu? Feng Feiyun tertawa lebih keras. Daonan tertawa balik ke arahnya, paling tidak, kamu masih sampah, sama seperti yang lainnya. Anda hanya bisa membenturkan kepala Anda ke tanah karena kebencian sambil menonton saya melakukan teman-teman sesama. Apakah kamu tidak melihat dahi Dongfangmu? Saya tidak memukulnya, dia memukulnya sendiri di tanah. Petik 2. Daonan berbicara sebanyak ini untuk memaksa anak lelaki di depannya ini tunduk dengan patuh seperti seekor ikan di atas talenan. Yang membuatnya kecewa, bocah ini menolak untuk berlutut. Sebagai gantinya, dia mengambil pedangnya. Betapa naifnya itu. Bahkan Dongfangmu bukan tandinganku, namun kamu masih berani. Daonan melihat bahwa Feng Feiyun telah melepaskan tebasan. Pria itu pasti bosan hidup. Dia menyerang dengan diagram Taiji emasnya. Itu berubah menjadi perisai di sekitar ukuran batu dengan aura jahat yang mempesona yang melonjak setinggi 100 meter. Boom! Diagram itu dipotong oleh pisau. Ujung bilah berputar dan Daonan menjerit saat terbang mundur. Kedua lengannya telah ditumbuk dan berubah menjadi beberapa inci daging cincang oleh energi pisau. Dia terdengar seperti babi di rumah jagal. Sebelum dia bisa mendarat di tanah, dia merasa wajahnya mati rasa setelah ditampar lebih dari 10 kali oleh Feng Feiyun. Semua giginya rontok, dan dia harus menelannya. Dia jatuh ke tanah dan berguling 3 kali di salju. Wajah monyetnya telah berubah menjadi kepala babi berdarah. Mulutnya sudah babak belur, jadi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sudah kubilang, aku bukan Dongfangmu. Feng Feiyun berjalan maju dan menginjak kepala Daonan. Dahinya menabrak es dan menghancurkannya sementara darahnya terus mengalir keluar. Betapa menghina, orang bodoh dari pagoda berani menyakiti keajaiban dari sekolah sesat kami. Bayangan putih bergegas ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Dia tampak seperti hantu cantik dengan rambutnya yang panjangnya 30 meter berkibar di langit. Bairuxue tidak hanya menyebut namanya, tetapi juga kulit dan rambutnya. Setiap inci tubuhnya seputih salju. Ini adalah murid yang paling indah dari aula keempat. Dia juga yang terkuat dan terdingin. 1. Desir. Swiss. Tubuhnya bergerak seperti hantu putih. Sulit untuk melihat bayangannya dengan jelas di salju ini. Sempurna. Ayahmu juga ingin melakukan kecantikan sesat sehingga orang lain akan berhenti berpikir bahwa pagoda saya mudah diintimidasi. Seorang pria akan membalas dendam. Siapa yang tidak tahu bagaimana cara meniduri seorang wanita? Saya sangat berpengalaman. Apa yang terjadi maka terjadilah. Petik 2. Pluff. Feng Feiyun menginjak punggung Daonan sekali lagi dan memutarnya. Jubah berwarna aprikot dihancurkan bersama dengan tubuh Daonan. Dagingnya berubah menjadi pul berdarah sementara tulangnya berubah menjadi bubuk. Selanjutnya, Feng Feiyun terbang menuju bidang salju, berkedip dengan cepat. Dia mengulurkan 2 jari dan menjepit 2 helai rambut putih yang melayang di langit. Dia kemudian mencengkeram mereka dan dengan kuat menariknya kembali. Bab 287, diikat pada pohon. Bagaimana mungkin rambut seseorang panjangnya 30 meter? Bahkan jika dia bisa tumbuh sebanyak itu, dia setidaknya akan berusia beberapa ratus tahun dengan kulit tua seperti kulit persik yang keras. Namun, Bairuxue adalah seorang wanita muda, kecantikan yang merobohkan kerajaan pada saat itu. Kulitnya sejujur salju dan rambutnya setipis tali. Ekspresinya dingin dan giginya putih bersih, seperti salju. Bahkan lidah manisnya seputih batu giok. Swoosh! Feng Feiyun meraih 2 helai rambutnya, tetapi mereka merasa seperti 2 kabel yang mengerikan. Potongan-potongan tipis ini bahkan lebih tajam dari pisau pembunuh. Mati. 1000 helai rambut dipilin bersama di salju putih seperti 1000 bilah tajam. Mereka mengeluarkan suara berdesis di udara.
Feng Feiyun menyeringai saat 5 warna berbeda mengalir di lengannya. Hitam, merah, hijau, putih, dan kuning terbang dalam bentuk tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Salju di daerah ini berubah menjadi uap air, lapisan tanah diangkat dari tanah dan berubah menjadi pasir. Semua ini diliputi cahaya yang pekat dan menuju Bai Ruxue. Dia murid yang cukup kuat dari pagoda. Ruxue, jangan dikalahkan olehnya. Hei Fengyan melompat keluar dari salju, menyeret rantai besinya ke tanah untuk serangan mendadak untuk melawan cahaya yang terdiri dari 5 elemen. Boom! Pedang panjang terbang dan menabrak baju besinya yang berat, meniupnya kembali. Dia jatuh ke salju dan menciptakan lubang 8 meter yang membentang cukup jauh. Pedang itu terbang kembali dan dijepit di sebelah pohon parasol. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Hei Fengyan keluar dari lubang setelah kehilangan 3 rantai dari baju besinya. Meskipun armor 9 dinginnya tidak rusak, ada retakan di pedangnya. Keempat dari mereka berada di antara 10 besar generasi muda Aula keempat dan belum pernah melihat murid yang begitu kuat dan ganas dari pagoda sebelumnya. Dia benar-benar membunuh Huang Daonan dan mengalahkan Hei Fengyan dalam satu pukulan. Boom! Energi dari 5 elemen menghancurkan tanah yang tertutup salju. 2 sosok terungkap. Hanya siapa kamu? Bai Ruxue mengenakan gaun bulu putih dan sutra. Atasannya sedikit terbuka, membuatnya terlihat dingin dan kakinya yang panjang dan terbuka menyerupai ukiran batu giok. Rambut panjangnya bahkan lebih tajam daripada pisau, tetapi mereka tidak terbang di udara lagi. Feng Feiyun mencengkeram rambutnya. Jika dia berani bergerak sedikit, dia akan merobek kulit kepalanya. Seorang murid dari Wan Xiang, dia memberinya kuncir kuda dan membuatnya membungkuk dengan pipinya yang indah dan putih mengarah ke langitnya yang montok dan penuh tampak keluar dari gaunnya yang tipis. Dia tidak menunjukkan emosi dalam ekspresinya, tetapi ini juga penampilan yang erotis dan menggoda. Apakah kamu tahu siapa aku? Ruxue merasakan sakit yang menyengat di kulit kepalanya, menyebabkan dia menggeliat kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan hari ketika dia akan ditangkap seperti ini, melihat bagaimana dia adalah murid sesat. Tentu saja, kamu adalah jenius yang hebat dari Aula keempat, anggota sesat. Feng Feiyun meremasnya dan merasakan kelembutannya yang seperti kapas. Tentu saja, itu jauh lebih elastis. Mereka yang memprovokasi sekolah sesat tidak akan hidup lama. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi demi diri Anda sendiri, kemudian berlutut dan memohon maaf kepada saya. Aku mungkin menganggapmu sebagai budak kalau begitu, kamu, Giginya sangat putih, seperti cangkang paling terang. Bibirnya jernih. Apalagi, mereka manis dan enak. Menggigit bibirnya terasa seperti mencicipi kelezatan. Feng Feiyun hampir mencekiknya. Dia ingin menggigit lidahnya yang malang, tetapi begitu rahangnya menambah kekuatan, dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, melemahkan kekuatannya. Rasa keindahan sesat memang luar biasa. Feng Feiyun menarik bibirnya ke belakang dan menyeka air liur yang berisi aroma manisnya. Aku hanya akan berpura-pura seekor anjing menggigit lidahku. Murid kulit putihnya membawa niat membunuh yang liar. Telapak tangannya mengembunkan 2 sinar putih dan melepaskan kekuatan 8 kilin pada saat bersamaan. Gambar-gambar samar dari 8 kilins ditembakkan bersamaan dengan raungan mereka. Gendang telinga Feng Feiyun kesakitan, membuatnya sadar bahwa dia akan keluar semua. Boom! Feng Feiyun menghancurkan gelombang energi dan meraih pergelangan tangannya. Dia memutar mereka dengan kekuatan yang cukup sehingga dia mematahkan pergelangan tangan kirinya, menyebabkannya menggantung tanpa daya. Dia menggigil dan mengerang pelan. Huo Mofang, ini benar-benar mendorongnya. Berani menjadi tidak sopan kepada anggota bidat, mari kita bawa dia bersama-sama. Mofang, di mana Anda? Teriak Feng Yan ke arah langit utara. Dia mendongak untuk melihat Mofang dengan cepat melarikan diri di awan yang berapi-api. Tawa mengejek datang dari kejauhan, Feng Yan, kamu benar-benar idiot. Bahkan jika kita pergi bersama, kita tidak bisa mengalahkannya. Apakah Anda masih tidak mengenalnya? Itulah penerus Raja Surgawi, Putra Iblis, Feng Feiyun. Suara Mofang menjadi semakin jauh sebelum menghilang dalam angin yang dingin. Dia sudah 50 mil jauhnya. Nak, anak iblis, Feng Yan menatap pemuda yang mengenakan jubah Taoisme putih. Kilatan-kilat keluar dari baju besinya yang tebal. Bai Ruxue secara alami mendengar apa yang Mofang di tengah pelariannya. Dia menatapnya dengan intens dan bertanya, kamu adalah putra iblis. Itu namaku.
Dia menjawab sambil tersenyum. Retak. Sekarang tangan kanannya patah, membuatnya menangis sekali lagi. Bai Ruxue berteriak, Feng Feiyun, kamu tidak akan mati dengan kematian yang menyenangkan, hanya sekolah sesat kami yang dapat mempermalukan pagoda kamu. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, para bangsawan kita akan datang dan mengambil nyawamu. Petik 2. Bagaimana mungkin aku tega membunuh seseorang secantik dirimu? Saya akan melakukan Anda pertama kali. Dia menyeretnya dengan rambut panjangnya sampai ke pohon payung, sekolah sesat Anda terlalu sombong, membunuh dan melanggar sesama murid saya, hari ini, Anda dapat merasakan sensasi dilanggar juga. Petik 2. Boom! Dia menyeretnya ke belakang pohon dan menekannya ke batang sebelum dengan dingin menatap matanya dengan senyum jahat. Selanjutnya, dia mengikat rambut panjangnya di sekitar pohon. Perjuangannya sia-sia dan hanya akan menambah rasa sakit menyengat dari kulit kepalanya. Mutiara darah keluar, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Feng Feiyun, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Saya akan mematahkan lengan Anda, memotong kaki Anda, menggali mata Anda, memutuskan lidah Anda, dan membiarkan Anda membusuk di bawah terik matahari. Ini adalah permusuhan yang tak termaafkan. Orang-orang yang berani menyentuh bahkan sehelai rambut pun telah terpotong-potong. Petik 2. Feng Feiyun menamparnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia segera tenang dengan telapak tangan merah masih menempel di pipinya yang cantik. Dia berkata, sekolah sesat Anda suka jenis permainan ini, kan? Saya juga. Petik 2. Ketika Feng Feiyun menanggalkan pakaiannya, dia akhirnya merasa gelisah dan dengan lemah mengatakan, Feng Feiyun, kamu tidak layak menjadi penerus Raja Surgawi. Apa hebatnya mengintimidasi seorang wanita? Petik 2. Matanya berwarna merah darah. Darah iblis dalam tubuhnya mendidih saat dia menanggalkan pakaiannya secara kasar dengan langsung merobek-robek potongan besar sekaligus untuk mengungkapkan pakaian dalam berwarna susu. Itu disulam dengan lapisan beludru perak dan memancarkan aroma anggrek manis yang mampu membingungkan orang lain. Bra putihnya menonjolkan dan menjaganya yang indah, hanya memperlihatkan sedikit putih. Kain sutra lebar seukuran telapak tangan tidak bisa menyembunyikan dadanya yang bangga. Diikat ke pohon dengan pakaian robek di tundra yang membekukan ini tentu saja merupakan perasaan tidak nyaman. Di sisi lain, Feng Feiyun bersenang-senang. Jenis permainan ini diajarkan kepadanya oleh Huang Daonan. Ini adalah mata ganti mata. Haha, seorang wanita sesat berpakaian seperti Selati, siapa yang tahu berapa banyak pria telah menggunakan kamu sebelumnya. Energi jahatnya semakin tebal. Dia meraih kaki rampingnya dan menyanggam mereka di pundaknya. Feng Feiyun, dia adalah wanita tuan kami. Jika Anda berani menyentuhnya, jangan pernah berpikir tentang hidup tidak peduli seberapa jauh Anda berlari. Armor Hei Fengyan berbobot beberapa ribu pound. Dia berlari di dataran bersalju, setiap langkahnya yang memekakkan telinga menyebabkan bumi retak. Lebih dari 10 rantai melonjak dari bajunya seperti ular berbisa. Fengyan jauh lebih kuat dari Daonan. Dia berada di pencapaian besar basis dewa dengan 180 meridian terbuka. Ditambah dengan armor 9 dinginnya, dia bisa dengan mudah menjadi 5 teratas di aula keempat. Bibir Feng Feiyun melengkung menjadi senyum saat dia menopang kakinya dan mencubit wajahnya yang matanya menembakkan 40 maksud surgawi ke dalam pedang batu. Boom! Seberapa kuat 40 niat ini? Pedang batu terbang keluar dari bumi. Dengan raungan naga, 40 ombak berbentuk naga keluar bersamaan. Dengan hanya satu tebasan, ia melepaskan 40 duplikat dari selas pertama Raja Naga, semuanya dengan penguasaan 100%. Berjarak 10 meter, Feng Yan haus darah dan siap bertempur. Namun, 40 gelombang energi memaksanya turun ke tanah. Armornya hancur menjadi potongan-potongan besi tua sementara dia memuntahkan darah, dia tidak lagi bisa berdiri dari tanah. Feng Feiyun, kau akan membayar harga yang mahal untuk melanggar wanita sekolah sesat kami. Anda akan menjadi musuh publik dari 10 aula di Kuil Shenluo. Kekejaman kami berada di luar imajinasi Anda, bahkan penguasa puncak pagoda tidak akan berani benar-benar menyinggung kami karena takut akan pembalasan tanpa henti. Mereka hanya bisa bertahan dan tetap rendah. Feng Yan menelan darahnya, tidak percaya bahwa Feng Feiyun akan berani melakukan perbuatan ini. Kemudian Anda dapat kembali dan memberitahu para bangsawan dari sekolah Anda bahwa wanita ini telah diikat ke pohon dan dimainkan oleh Feng Feiyun dari Pagoda Wanxiang. Jika Anda jahat, maka saya akan menjadi lebih jahat,
kejam dan bersiap-siap untuk yang paling kejam. Murid Wan Xiang lainnya mungkin tidak berani melakukan ini, tapi aku, Feng Feiyun, berani. Hahaha. Feng Feiyun menyeringai dan melepas beras susu sepenuhnya untuk mengungkapkannya yang indah dan tak tertahankan. Dia tiba-tiba memisahkan kakinya yang dijepit erat dan mendorong pinggangnya ke dalam dengan kekuatan yang tak terbendung yang sama sekali tidak bisa dia tolak. Bab 288, apakah dia melakukannya? Bai Ruxue berasal dari sekolah sesat, jadi dia kedinginan dan kejam kadang-kadang dan memesona pada orang lain. Namun, pada detik ini, dia merasa malu dan malu, putihnya ditutupi lapisan salju yang mengkilap. Tangan Feng Feiyun yang kuat dan tangguh ditekan di lehernya yang adil, mendorong kepingan salju untuk membentuk lapisan es tipis. Setengah bagian bawahnya bergerak dengan cepat dan tanpa henti sambil mendorong pahanya yang indah kenyah, menyebabkannya berubah bentuk. Pohon payung besar itu bergetar seperti orang gila, menyebabkan salju menumpuk di tanah di samping dedaunan yang jatuh. Pemandangan ini menjadi sangat indah. Ancaman awalnya telah berubah menjadi kutukan. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi permohonan sebelum akhirnya berubah menjadi erangan dan nafas berat yang tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya kejang. Bahkan bulu matanya yang panjang bergetar. Matanya tampak seperti ikan mati, berguling dan memutih. Ini bergetar dari jiwa. Aliran cairan keruh yang indah mengalir keluar dari tempat keduanya terhubung. Itu mengalir di seluruh paha Feng Feiyun sebelum menetes ke tanah. Begitu cepat untuk pertama kalinya dengan kecantikan sesat, ini tidak akan berhasil sama sekali. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan melanjutkan serudukannya sambil meningkatkan kecepatan dan intensitasnya. Dia menjadi lebih gila dan lebih kejam tanpa kemiripan bercinta. Sepertinya dia ingin menikamnya sampai mati. Dia mendorong dan menarik keluar. Masuk dan keluar. Masuk dan keluar. 1. Salju yang jatuh dari pohon tumbuh lebih mendesak sementara tumpukan di tanah semakin padat. Seolah-olah selubung perak ditambahkan ke langit. Segala sesuatu di bawah pohon menjadi kabur. Jilbab dingin ini diiringi oleh Willow Catkins dan biji dandelion yang mengambang bersama angin. 2. Bai Ruxue telah berulang kali kejang dengan aliran air yang deras. Erangan awal kenikmatan berubah menjadi permohonan. Dia merasa ada batang besi tebal menusuk ke dalam dirinya, menyebabkan dia kehilangan semua sensasi di bagian bawahnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Wajahnya pucat sementara seluruh tubuhnya terasa lemah karena rasa sakit yang tak henti-hentinya di bawah pinggangnya. Dia hanya bisa berbaring di tanah. Rambut peraknya bertindak sebagai selimut yang menutupi tubuhnya yang berlumuran darah. Kakinya yang semula yang adil bernoda merah. Darah bukan satu-satunya yang ada di tanah, cairan lain juga ada. Tubuh putih bersihnya sekarang sangat kotor. Russell, Feng Feiyun mengenakan jubah putihnya dan memotong kepala Feng Yan. Dia mengambil 2 helai rambut perak dari Ruxue dan menggantung kepala ini di pohon parasol. Angin dingin membekukan darah yang masih menetes dari lehernya, mengubahnya menjadi es merah. Matanya mengandung kemarahan dan amarah serta frustrasi dan rasa malu yang tak berdaya. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa banyak kebencian yang dia rasakan pada saat kematian sebelum dipenggal. Haruskah aku membawamu atau dia bersamaku? Feng Feiyun pergi ke sisi lain pohon dan bertanya pada wanita jahat yang masih duduk di sana. Dia secara alami mendengar segala sesuatu yang terjadi sebelumnya karena dia terlalu dekat. Dia bisa mendengar tangisan dan pengemis Ruxue serta merasakan guncangan keras pohon itu. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, bagaimana keadaannya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa pada awalnya, tetapi memutuskan untuk bertanya setelah melihat matanya. Dia menjawab, dia tidak akan mati. Petik 2. Wanita jahat itu dengan belak-belakan menjawab, kalau begitu sebaiknya kamu membunuhnya sekarang. Begitu dia pulih, dia pasti akan mencoba dan membunuhmu. Petik 2. Feng Feiyun tertawa, di sisi lain, aku pikir aku harus membunuhmu sekarang. Setelah Anda pulih, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Petik 2. Tidak ada emosi di matanya ketika dia menjawab, kamu bisa mencoba dan melihat. Petik 2. Tatapan Feng Feiyun berubah lebih dingin. Wanita jahat itu berkali-kali lebih mengancam daripada Ruxue. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di depannya. Jika dia memiliki sepotong energi, bahkan mayat Feng Feiyun tidak akan tetap sekarang. Jadi,
dia harus mati. Pedang batu bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Mungkin hanya cincin roh tak terbatas yang memiliki kesempatan untuk melukainya. Energi roh mengalir di permukaan cincin. Spiritualitasnya terbangun bersamaan dengan tekanan yang perlahan-lahan meningkat. Kekuatan yang menggerakkan dunia sedang mengembun. Huff, wanita jahat itu merengut. Suaranya seperti guntur meledak di udara. Semangat di cincin itu sepertinya menghilang. Dua kelompok rune jahat berputar di mata gelapnya seperti dua altar mengerikan yang ingin melahap dunia dan ciptaannya. Rumble, tanah retak dengan dia sebagai pusat. Jurang-jurang ini merentang jauh hingga ke kaki Feng Feiyun, seolah-olah mereka ingin merobek tubuhnya. Jika kita terus bertarung, kita berdua akan mati. Baik, sepertinya hidupmu tidak dimaksudkan untuk berakhir hari ini. Feng Feiyun menyingkirkan cincin itu dan energi roh mengalir kembali ke dantiannya. Aura jahat yang datang dari matanya yang cantik juga mereda. Dua kelompok rune kembali ke kedalaman muridnya. Jika dia tidak bisa membunuhnya, maka tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Lebih baik tinggal sejauh mungkin darinya. Ayo bawa aku pergi dari sini. Suaranya lemah, tetapi membawa karisma yang tak tertahankan seperti dekrit seorang kaisar. Dia tersenyum, mengapa saya harus? Dia menyatakan, karena saya memiliki kekuatan sekarang untuk membawa kita berdua bersama-sama. Senyumnya berubah kaku, aku bukan orang baik, terutama ketika ada wanita cantik di depanku. Seperti yang kamu lihat sebelumnya, bukankah kamu takut padaku? Dia menjawab, jika kamu tidak takut tinggal bersamaku, mengapa aku takut tinggal bersamamu? Feng Feiyun tidak punya jawaban. Wanita ini memang lebih menakutkan daripada Feng Feiyun. Jika mereka bersama, orang lain akan mengkhawatirkannya, bukan dia. Feng Feiyun sendiri percaya ini juga. Asteris. 1 jam kemudian, awan gelap terbang dari utara dengan kilatan-kilat. Sebuah layar surgawi hitam berkibar di langit. Seorang pria berwajah putih berpakaian hitam melompat keluar dari awan dan berdiri di depan pohon parasol. Matanya tertutup. Dia tidak fokus pada tengkorak melainkan dua helai rambut putih yang indah. Kelabu di matanya menjadi lebih dalam. Seluruh dataran salju bisa merasakan kemarahannya yang meningkat. Jika api amarah ini bisa membakar surga, maka seluruh dunia ini akan langsung berubah menjadi tungku. Ada kata-kata kuat yang tertulis di bagasi. Mereka diukir oleh pisau dengan energi tajam yang tersisa, saya membunuhnya dan melakukan Bairuksue, semuanya di bawah pohon ini. Saya membawanya untuk melakukannya lagi malam ini. Petik 2. Sue Changxian tidak pernah tertawa sebelumnya, tetapi dia melakukannya sekarang. Itu adalah tawa yang menggelegar. Boom! Pohon payung berubah menjadi bubuk dan tanah tenggelam. Semua yang ada di sekitarnya hancur. Pangeran saya, Feng Feiyun terlalu sombong, kita harus memotong-motongnya. Hong Mofang dengan hormat berdiri di belakangnya dan menekankan fakta ini. Itu tidak cukup. Aku harus menangkapnya dan membiarkannya merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian dengan perlahan-lahan menguliti dagingnya, sehingga dia akan datang untuk menemukan betapa kejamnya aliran sesat kita. Sue Changqiao mengertakkan gigi, dia dipenuhi dengan aura pembunuh yang menekan. Asteris. Pada hari ini, sebuah pesan melonjak seperti kuda yang tidak terkendali dan dengan gila-gilaan menyebar ke Trinity. Semua pembudidaya terkejut setelah mendengarnya. Apa? Putra Iblis mengikat Bairuksue dari aula keempat ke pohon dan hampir menidurinya. Bagaimana ini bisa terjadi? 3. Ini adalah kota tua yang tidak jauh dari Gunung Banda. Pertanyaan ini ditanyakan berkali-kali karena tidak ada yang bisa mempercayainya. Lagi pula, beritanya adalah tentang murid-murid perempuan tertentu dari pagoda yang ditangkap oleh aliran sesat dan mengalami perlakuan tidak manusiawi. Hehe, kamu harus bertanya padaku apakah kamu ingin tahu. Saya bersembunyi di atas pohon itu di tumpukan salju dan melihat semuanya. Seorang pemuda dengan wajah yang gelap seperti bagian bawah pot mengingat adegan yang hidup seolah-olah dia menontonnya lagi. Dia juga mengenakan jubah putih Tao. Tidak hanya wajahnya yang hitam, tangannya juga hitam seperti batu bara. Aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Dia tersenyum, Feng Feiyun layak menjadi keajaiban atas pagoda saya, seorang cabul terkemuka baru, terutama dengan garis keren, murid Wan Xiang lainnya mungkin tidak berani melakukan ini, tetapi saya, Feng Feiyun, berani. Setelah mengatakan ini, ia mengikat Bairuksue ke pohon dan menelanjanginya, mengungkapkan tubuh halus dan Petik 2.
Banyak murid dari pagoda ada di sekitar. Mereka semua mengumpulkan dan menikmati kisah ini, mereka merasakan kemarahan mereka hilang. Itu sama baiknya dengan mendengarkan kisah pertempuran yang mengejutkan. Belum lama ini, kekalahan total dari pagoda ke sekolah sesat di Danau Suci telah membuat mereka turun. Mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka untuk melihat anggota sesat sama sekali. Setelah pertempuran, anggota sesat ini menjadi lebih keterlaluan. Setiap hari, ada kisah-kisah ajaib yang sekarat untuk mereka dan juga kecantikan yang dibinasakan secara kejam dengan afrodisiak. Mereka dipenjara di dalam kurungan besi dan dibawa menjadi budak. Tentu saja para murid dari pagoda tidak bisa menanggung ketidakadilan ini. Banyak yang datang untuk mempertaruhkan hidup mereka melawan aliran sesat, tetapi mereka tidak kembali setelah sepenuhnya dihancurkan. Di antara mereka ada kekurangan pahlawan muda dari daftar ratusan. Namun, mereka semua terbunuh atau akhirnya berlutut di depan para jenius sesat dan menjadi pelayan mereka. Dalam 2 bulan terakhir, murid-murid ini akan menjadi gila dari penghinaan ini dan ingin berlari kembali ke pagoda. Namun, jalan kembali telah diblokir oleh beberapa penguasa sekolah sesat. Mereka bahkan tidak bisa lari. Jika ini adalah hari lain, banyak murid akan membenci Feng Feiyun, memanggilnya sampah karena membuang reputasi sekolah dengan melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu. Namun, berita ini membuat para murid di Trinity bersemangat. Darah mereka mendidih, mereka tidak bisa tenang sama sekali. Ini adalah obat yang bagus untuk kemarahan dan kemarahan mereka saat ini. Feng Feiyun tampaknya telah berubah menjadi pahlawan seluruh pagoda. Feng Feiyun melakukan pekerjaan yang sangat indah. Saya mendengar bahwa Bai Ruxue adalah yang tercantum di aula keempat, dan yang terbaik, dia adalah yang disukai Sue Changqiao. Ini jelas merupakan tamparan besar dan mantap di wajah mereka. Seorang murid kutu buku membanting meja dan mulai tertawa dengan sepenuh hati. Seseorang bertanya dengan gembira, setelah menelanjangi dirinya, apakah Feng Feiyun menidurinya? Semua murid dari pagoda merasa bahwa melakukan seorang wanita dari sekolah sesat adalah peristiwa yang sangat luar biasa, pantas mendapat ketenaran yang besar. Bahan mentah pada 17K disensor sehingga bagian ini sepenuhnya dihilangkan. Gambar tanaman yang menggambarkan wanita anggun, lemah, kemungkinan besar menggambarkan kehilangan kepolosan kesucian. Bisa saja menggambarkan salju juga dengan bunga-bunga berwarna putih, atau air mani. Kata ini disensor dengan asteris, jadi saya kira itu tidur bercinta. Persetan lebih masuk akal dalam konteks ini. Bab 289, 9 Naga Pilar. Bocah berwajah hitam itu membanting dan menyatakan dengan cara heroik, dia menidurinya. Kata-kata ini sangat vulgar, tetapi mereka memiliki daya tarik khusus pada saat ini, membuat orang lain bergetar dengan semangat dan semangat yang luar biasa. Pemuda itu mengambil anggurnya dan tersenyum, aku bisa memberitahumu semua detailnya. Seperti ini, sosok Bai Ruxue secara alami luar biasa seperti peri. Namun, saat dia melihat harta Feng Feiyun, dia takut pucat. Iblis wanita dari sekolah sesat seperti dia hampir pingsan karena ketakutan. Petik 2. Seseorang berseru dengan lantang, Feng Feiyun memiliki pilar yang menjulang tinggi. 1. Cerdas. Pemuda itu acungan jempol bersama dengan pandangan setuju, tapi Anda masih memandang rendah Feng Feiyun. Dia memiliki lebih dari sekedar pilar yang menjulang tinggi. Apakah kamu tidak ingat siapa dia? Sebagai putra iblis, setengah dari darahnya yang mengalir melalui dia adalah iblis, dan harta karunnya, itu adalah legenda, 9 pilar naga. Hehe. Takut sekarang. Sekarang Anda semua tahu mengapa dia begitu takut. 2. Klik-klak. Seorang pria mengenakan celana putih sambil membawa langit halber setebal mangkuk datang. Setengah dari dadanya terbuka. Dia tertawa dan berkata, Feng Feiyun dapat memerintah di antara generasi muda dengan kultivasinya yang kuat, jadi bagaimana dia tidak tahu kamu bersembunyi di sana? Orang lain menyuarakan skeptisisme yang sama, itu benar. Saya mendengar indera spiritual Feng Feiyun cukup menakutkan. Jika kamu bisa melihat dengan baik pada 9 pilar naganya, bagaimana mungkin dia tidak melihatmu? Petik 2. Pemuda itu memberi pria itu mata samping, jelas menyalahkannya karena telah merusak panggungnya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia menjawab, apa yang kalian berdua ketahui? Semua energi dan fokus Feng Feiyun dihabiskan untuk Bai Ruxue. Selain itu, ada ahli sesat lainnya yang menonton di dekatnya dan saya bersembunyi di tempat paling rahasia, jadi dia tentu saja tidak bisa melihat saya.
Petik 2. Setelah mendengar ini, para murid dari pagoda tercengang. Bai Ruxue sudah cukup kuat, namun ada juga ahli lain. Bisakah Feng Feiyun menangani begitu banyak sendirian? Pemuda itu berhasil mengalihkan perhatian orang banyak kepada para ahli sesat. Siapa para pakar itu? Saya yakin saya akan menakuti semua orang di sini. Huang Daonan, Hei Fengyan, dan Hong Mofang. Petik 2. His. Semua orang mengambil napas dalam-dalam. Nama-nama ini terkenal. Mereka adalah orang-orang yang berspesialisasi dalam memburu para murid dari pagoda. Banyak jenius mati di tangan mereka. Mereka adalah ahli di antara pencapaian besar God Bases, jadi mereka cukup mengerikan dengan tangan berlumuran darah mereka. Semua murid di sini harus menghindari mereka. Sayangnya, mereka mengganggu kesenangan Feng Feiyun, jadi Huang Daonan dihancurkan dengan satu injakan, bahkan tidak meninggalkan mayat. Kepala Hei Fengyan dipotong dan digantung di pohon. Hanya Hong Mofang yang melarikan diri seperti anjing dengan pemilik yang sudah mati. Hehe, jika dia tidak lari, dia akan kehilangan nyawanya juga. Pemuda berwajah hitam ini meludah kemana-mana. Di luar komentar pilar naga yang mencurigakan, segala sesuatu yang lain tampaknya cukup konsisten dengan situasi. Yang lain mulai berpikir bahwa dia sebenarnya ada di sana. Pria setengah terbuka itu juga ragu-ragu. Dia merenung sebentar sebelum bertanya, hehe, aku ingin mendengar tentang hal antara Feng Feiyun dan Bai Ruxue. Petik 2. Dia benar, itu bagian yang penting. Semua orang, saat ini, telah diyakinkan oleh pemuda dan ingin mendengar bagian terpenting dari cerita. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas dengan melankolis yang aneh, itu adalah gambar yang sangat menyedihkan. Sifat iblis Feng Feiyun meletus seperti kera kuno atau naga neraka. 9 pilar naganya adalah tombak tak terkalahkan yang disodorkan sampai Bai Ruxue dengan sedih menangis untuk ibu dan ayahnya. Begitu banyak darah mengucur. Feng Feiyun melolong seperti binatang buas dan meremas bunga tanpa ampun sambil merobek tunas muda. Ketika dia menginjak, seluruh tanah bergetar. Ketika dia melihat ke atas dan menderu, langit kehilangan warnanya. Dia benar-benar terlalu jantan dan tidak pernah mundur. Dia mungkin bisa menurunkan kilin wanita, batuk, ini hanya sebuah metafora. Petik 2. Semua orang tersentak sekali lagi, benar-benar terpesona oleh cerita itu. Hanya pria setengah telanjang yang dengan dingin menatap pemuda itu seolah-olah dia ingin bergegas maju dan menembus mulutnya yang menjijikkan dengan tombaknya. Bocah ini terlalu banyak menyombongkan diri. Jika Feng Feiyun benar-benar sengit ini, maka bahkan 10 Bai Ruxue akan dimainkan sampai mati. Mendesah. Itu adalah pertemuan jasmani yang tragis yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Tidak, 5 hari 5 malam. Tunggu, 10 hari dan 10 malam, ya dewa. Betapa cantiknya kecantikan muda itu. Dia sangat menyenangkan, tetapi sekarang, kakinya bernoda darah dan dia hampir tidak bernafas. Pada saat itu, Feng Feiyun akhirnya mengenakan jubahnya kembali, tetapi dia masih belum puas, jadi dia berteriak, ayahmu masih ingin bercinta denganmu malam ini. Pemuda itu meneriakkan garis finish. Pria setengah telanjang itu ternyata adalah Wang Meng. Dia benar-benar tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama dan langsung mengayunkan penusuk langitnya, Bi Ningsuai, berhenti sialan memfitnah paman seniorku, aku akan menghancurkanmu. Pendongeng berwajah hitam itu secara alami Bi Ningsuai. Dia sepertinya tahu bahwa Wang Meng akan menyerangnya, jadi dia bergerak seperti monyet dan melompat ke atap setinggi lebih dari 10 meter dan tersenyum, aku tidak memfitnahnya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Keparat, aku sangat iri padanya, Bai Ruxue benar-benar cantik dan dia sangat kejam pada saat itu. Petik 2. Wang Meng balas, persetan, Anda berani mengakui bahwa dia membuat pernyataan terakhir itu. Ya, jika dia tidak membunuhnya, maka tidakkah jelas bahwa dia ingin menjaganya untuk sesi lain? Dia berjongkok di atap sambil menggaruk kepalanya. Dia menambahkan, oh ya, dia meninggalkan beberapa kata di pohon itu juga. Petik 2. Kata-kata apa? Wang Meng mendengus. Saya, Feng Feiyun, membunuhnya dan melakukan Bai Ruxue, semuanya di bawah pohon ini. Saya membawanya untuk melakukannya lagi malam ini. Dia meninggalkan kata-kata ini, jadi secara alami dia akan melanjutkan kesenangan nanti malam. Bi Ningsuai menghela nafas setelah menyatakan kata-kata yang tepat. Apakah orang normal akan meninggalkan nama mereka setelah seseorang? Mengapa saya merasa seperti Anda yang meninggalkan mereka?
Wang Meng menjadi lebih marah. Kamu bercanda. Anda pikir saya akan melakukan sesuatu yang hambar. Tapi sekali lagi, bukankah para penguasa dari sekolah sesat menjadi gila setelah membacanya? Ekspresinya agak aneh. Dia jelas tidak mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kemudian kata-kata ini pasti ditinggalkan olehnya. Wang Meng menyerang lagi dengan penusuk langitnya, melepaskan sinar cahaya putih seperti kilat. Bi Ningsuai dengan cepat berlari dengan Wang Meng tepat di belakangnya. Tidak ada yang mengerti mengapa Bi Ningsuai tahu semua yang terjadi, tetapi berita ini darinya tersebar dan semua orang percaya padanya. Tidak lama kemudian, semua 10 penguasa kuil Shen Luo mengirim pesan pada saat yang sama tentang membunuh Feng Feiyun dengan segala cara. Siapapun yang bisa menangkap Feng Feiyun akan dihargai dengan 10 budak wanita dari pagoda dan 10 juta koin emas. Setelah berita ini keluar, orang-orang kehilangan semua keraguan. Sepertinya Feng Feiyun benar-benar mengacaukan murid perempuan bidat. Kalau tidak, para ahli lain dari sekte itu tidak akan membuat keributan besar. Juga, memberi hadiah 10 budak wanita dari pagoda dengan sengaja. Bukankah ini provokasi yang terang-terangan? Feng Feiyun benar-benar menyinggung sekolah sesat. Apakah insiden Feng Feiyun merupakan bentuk serangan balik pagoda? Sepertinya duel antara Tanah Suci dan sekolah sesat ini akan menjadi semakin brutal, sebuah kompetisi untuk melihat sisi mana yang lebih kejam. Seseorang yang berwawasan luas membuat spekulasi ini. Generasi yang lebih tua tidak diizinkan mengganggu duel antara generasi yang lebih muda. Ini selalu menjadi aturan dunia kultivasi. Jika generasi yang lebih tua terlibat, maka itu akan menandakan perang habis-habisan, situasi yang 1000 kali lebih tragis daripada sekarang. Satu langkah ceroboh dan kekuatan besar akan terhapus dari dunia dalam sekejap. Tidak ada yang ingin melihat situasi seperti itu, jadi kompetisi diserahkan kepada yang lebih muda. Ini mengurangi korban dan juga berfungsi sebagai pelatihan mental bagi para pemuda. Kaum muda hanya akan benar-benar tumbuh di hadapan musuh. Pagoda itu juga memiliki pahlawan muda yang kultivasinya tidak lebih lemah daripada murid sesat sama sekali, jadi mengapa mereka benar-benar ditekan? Inti dari masalah ini bermuara pada kekejaman dan skema serta pengalaman pertempuran dari sekolah sesat. Hanya aura pembunuh mereka saja sudah cukup untuk menekan para murid dari pagoda menjadi lebih lemah. Feng Feiyun secara alami tidak tahu perbuatan romantisnya telah dibesar-besarkan oleh Bi Ningsuai di seluruh dunia. Dia terkenal karena 9 pilar naganya yang berlangsung selama 10 hari dan 10 malam serta darah iblisnya yang terbangun untuk mengacaukan murid sesat itu. Kisah itu terus mengatakan bahwa dia akan membuat jalan untuk membunuh 10 tuan muda sesat. Kata-kata ini beredar di antara para murid dari pagoda dan aliran sesat. Bahkan pembudidaya dari klan dan sekte kuno tahu. Setiap orang memiliki pikiran yang tak henti-hentinya tentang masalah ini. Beberapa mengatakan bahwa dia cukup berani sementara yang lain percaya dia terlalu sombong. Tapi apa yang sedang dilakukan Feng Feiyun? Suasana menjadi lebih dingin di malam hari. Salju menutupi perbukitan di dekatnya dan memantulkan lapisan es putih bening. Ada jejak kaki besar di tanah. Mereka tampak seperti kuku tetapi 10 kali lebih besar dari sapi biasa. Jejak kaki yang sepi ini tidak terhapus bahkan oleh salju dan angin kencang. Sebuah kilin setinggi lebih dari 5 meter perlahan berjalan maju di bawah sinar bulan. Kleter, Feng Feiyun memegang kendali besi yang terhubung ke hidung makhluk seperti banteng ini dengan satu tangan di belakang punggungnya. Jubah putihnya berkibar dengan cara yang sangat dingin dan tidak terkendali. Namun, hatinya cukup berat. Matanya sesekali menatap ke arah pegunungan. Awan mayat dengan gila menutupi separuh langit dan semakin mendekat. Mereka akhirnya harus kembali. Wanita jahat itu duduk di kepala kilin dengan tanduk panjang di sisinya, menyerupai 2 gunung hitam. Itu membuatnya tampak lebih jahat. Cahaya bintang jatuh dari atas tepat ke tubuhnya. Mereka yang mahir membaca energi dapat melihat bahwa lampu-lampu ini memasuki dahinya. Dia mampu menyerap kekuatan para bidadari, akan sulit untuk menemukan orang kedua dengan kemampuan ini di seluruh dinasti. Feng Feiyun berhenti tepat di bawah Gunung Banda. Bayang-bayang bertiup di pegunungan yang penuh dengan kekejaman dan kematian. Raungan mayat-mayat bergema di kejauhan. Ini adalah bukit penuh mayat. Jari-jari sekitar 300 mil penuh dengan bahaya, hampir seperti tanah kematian kuno. Feng Feiyun benar-benar tidak ingin kembali. Sebuah idiom lucu yang berarti, boner besar.
9 naga memegang pilar. Anda dapat melihat gambar pilar jenis ini. Yang lucu adalah, 9 berarti kerajaan dan keberuntungan tetapi juga, tahan lama, yang juga berperan sebagai lelucon.